Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menulis artikel dengan menggunakan SEO Yoast. Nah, di tulisan ini kita akan menulis tentang artikel dari salah satu penulis kita. Judulnya cara menghilangkan bekas jerawat. Jadi, sebelum teman-teman mulai menulis, pastikan tulisan yang digunakan dan sumber gambar yang digunakan jelas. Maksudnya, seperti yang sudah kita tetapkan sebelumnya, bahwa gambar-gambar yang digunakan adalah gambar-gambar yang tidak melanggar penggunaan hak cipta. Contohnya pada artikel kali ini. Artikelnya judulnya cara menghilangkan bekas jerawat dengan bahan yang ada di dapur. Nah, teman kita ini mengambil gambar dari The Free Digital Photo. Nah, jika kita buka alamat websitenya, nah ini alamat websitenya, maka kita akan menemukan bahwa gambar yang digunakan ini adalah gambar free, alias boleh dipublish di website kita. Syaratnya apa? Khusus untuk website Free Digital Photo, dia memerlukan attribution required. Kalau kita baca, artinya setiap foto yang digunakan itu harus menggunakan image courtesy of contributor name /freedigitalphoto.net. Jadi, jika teman-teman menggunakan gambar dari Free Digital Photo, sebaiknya seharusnya tulisan attribution ke Free Digital Photo juga ditulis dan pastikan melengkapi dengan contributor name. Contributor name dari setiap foto itu bisa dilihat tepat di bawah judul foto. Misal untuk gambar yang clean skin woman stock foto ini, attributionnya itu kepada Merin. Artinya foto ketika kita menggunakan fotonya harus ada attribution seperti ini, image courtesy of Merin, freedigitalphoto.net. Nah, jadi nantinya di artikel, nantinya ketika kita publish artikelnya seperti ini, kita copy judulnya, oke, kita masukkan judulnya di website jadipenulis.com, kemudian kita buat tulisan baru dengan judul cara menghilangkan bekas jerawat yang ada di dapur. Setelah itu kita masukkan tulisan yang sudah kita buat. Jadi sebaiknya tulisan-tulisan yang akan dipublish nantinya dibuat dalam satu dokumen khusus terlebih dahulu. Gambarnya boleh dipisah-pisah. Gambarnya boleh dipisah seperti ini. Ini ada gambar satu. Gambar satu artinya dia terkait dengan tulisan pertama. Nah, di gambar satu itu kita bisa mendapatkan gambar-gambar yang akan digunakan, akan diupload ke websitenya. Nah, gambar-gambar ini attributionnya, hak ciptanya itu harus ditulis di dokumennya. Jadi cara memindahkannya seperti ini. Pindahkan paragraf pertama. Setelah kita menulis judul, pindahkan paragraf pertama ke dalam tulisan. Ini paragraf pertama. Kemudian mulai masukkan foto, gambar yang sudah kita peroleh secara legal tadi. Nah, cara memperoleh gambarnya supaya kita bisa menggunakan gambar dalam ukuran maksimal secara gratis, yaitu khusus untuk gambar ini kita bisa menggunakan 267 x 400 pixel, maka klik download. Jangan serta-merta menggunakan men-save as gambar yang ada di sini, tapi kita harus menggunakan aturan yang sudah ditetapkan oleh website penyedia gambar. Klik download. Setelah itu silakan centang tick box to agree to our terms and condition. Kita centang emailnya, bisa dimasukkan bisa tidak. Silakan masukkan seperti challenge captcha-nya. Please donat. Kita download. Nah, setelah download, gambar akan berhasil di-download. Gambar yang berhasil di-download inilah yang nantinya akan kita upload ke
postingan kita. Kenapa harus seperti itu? Karena gambar yang jika gambar langsung diambil, misal kita langsung menggunakan gambar yang ada di sini, gambar ini yang langsung di-save, maka ukuran gambar itu tidak maksimal. Maksudnya tidak maksimal, pembaca atau pengunjung yang membaca tulisan nantinya merasa tidak nyaman karena gambarnya terlalu kecil. Padahal kita dibolehkan, dibolehkan secara gratis untuk menggunakan gambar dengan ukuran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi pastikan gambar yang diperoleh itu gambar dari download ini, bukan gambar yang diambil dari bagian attribution ini. Oke, mungkin seperti cara panggilan gambarnya. Setelah itu kita masukkan gambar ke tulisan. Kita masukkan gambar add media, kemudian upload, select filenya. Oke, kita masukkan gambarnya. Nah, ini gambarnya sudah masuk. Nah, pastikan ini gambar kecil. Kita gunakan gambar yang ukuran besar. Oke, kita upload. Kita upload gambar yang tadi yang ini, yang baru masuk, download. Oke, kita cari gambar yang baru sudah di-download. Nah, ini gambar yang baru masuk tadi. Ini proses upload. Nah, ini. Apa perbedaan jika kita menggunakan gambar hasil download dari website ini dibandingkan dengan kita menggunakan gambar dari ukuran dari gambar yang ada di sini? Perbedaannya jelas. Perbedaannya apa? Bahwa ukuran gambar yang ini yang sebelumnya itu hanya 99 kali 150 pixel, ukuran sangat kecil. Bandingkan dengan gambar yang satu, gambar yang kita download secara gratis, 266 kali 400, tapi sama-sama legal. Jadi sebaiknya gunakan ukuran terbaiknya. Nah, setelah itu pastikan kita mengisi title, caption, alt text, dan description. Kenapa? Karena ini akan berpengaruh pada kualitas SEO website, SEO tulisan kita. Jadi untuk title kita masukkan ininya, penjelasannya. Copy, kemudian kita masukkan title-nya. Title, kemudian caption, alternative text. Nah, kemudian description-nya boleh masukkan alamat URL-nya. Jadi dengan mudah kita bisa menemukan alamat URL ini, alamat sumber gambarnya. Oke, kita insert post. Nah, tulisan gambar pertama sudah masuk. Satu lagi tambahan, sebaiknya ketika gambar tidak dilengkapi link. Kenapa? Karena untuk meminimalisir user untuk mengklik gambar, karena tidak perlu. Ukuran gambar sudah maksimal, jadi kita hilangkan linknya. Gambar tidak perlu ada link. Nah, kita hilangkan linknya. Jadi ini awalnya kita masukkan gambar itu akan ada link, kemudian kita hilangkan linknya, link dari gambar. Jadi gambar tidak bisa diklik. Itu juga akan meningkatkan pendapatan dari revenue iklan. Nah, setelah gambar masuk, kita masukkan lagi artikel. Artikel selanjutnya kita masukkan. Sebaiknya dimasukkan per paragraf, tidak sekaligus. Kenapa? Karena ada berbagai karakter-karakter yang tidak kita inginkan yang bisa terambil. Nah, ini kita masukkan lagi. Setelah dimasukkan, lanjutkan dengan memasukkan gambar.
dengan memasukkan gambar. Nah, bagaimana cara memasukkan gambar di tengah list number seperti ini? Ini kan list 1, 2, dan 3. Bagaimana memasukkan gambar di tengah-tengah list seperti ini? Nah, tekan Shift, ada di keyboard, Shift, kemudian di Enter. Nah, itu akan membuat jarak tanpa menambah nomor baru. Nah, kalau gambarnya terkait dengan nomor 2. Jadi setelah kursor, ini yang namanya kursor yang berkedip-kedip ada di situ, kita sudah bisa masukkan gambar selanjutnya, add media, kita upload gambar selanjutnya. Gambar selanjutnya itu yang ini. Nah, gambar sudah masuk. Seperti tadi kita ulangi, masukkan penjelasan gambar. Penjelasan gambar itu ada di title, kemudian kita boleh masukkan juga di caption, kemudian alt text. Alt text ini gunanya ketika gambarnya tidak bisa tampil, nanti yang tampil adalah penjelasannya. Seperti tadi description-nya. Nah, masukkan ke gambar sudah masuk. Nah, hilangkan linknya. Ini. Satu lagi, karena kita menggunakan gambar dari free digital photo, artinya kita diharuskan untuk masukkan attribution dari free digital photo. Misalnya yang tadi, ini gambarnya karakteristik to marine. Jadi kita masukkan versinya sebagai nah, seperti ini. Jadi jelas bahwa gambar di atas itu diambil dari free digital photo dan gambarnya diupload oleh Marine. Seperti itu cara menggunakan gambar secara legal. Juga kita masukkan. Lanjut. Nah, kemudian selanjutnya nah, seperti ini tulisannya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah tulisan yang kita buat ini sudah layak untuk dipublish atau belum? Caranya, kita periksa dulu, kita save draft. Setelah gambar tulisan tersimpan, kita mulai memeriksa CEO-nya. Caranya, masukkan subtema. Subtema sudah disediakan, jadi setiap artikel itu punya subtema tersendiri. Satu subtema biasanya ada 5 artikel yang harus dibuat. Jadi masukkan subtemanya di fokus keyword. Yang ini fokus keyword itu diisi dengan subtema. Kemudian CEO title-nya itu, CEO title itu harus mengandung subtema. Artinya kalau subtemanya cara menghilangkan bekas jerawat, maka CEO title-nya itu minimal
seperti ini, cara menghilangkan bekas jerawat dengan bahan dari dapur. Setidaknya dia mengandung kalimat cara menghilangkan bekas jerawat secara langsung, mengandung fokus keywordnya. Kemudian meta description. Nah, meta description juga harus mengandung fokus keyword. Fokus keywordnya ini tadi, artinya meta description harus ada kalimat ini secara langsung. Maksimal meta description itu 156 karakter. Jadi meta description nanti akan muncul di Google, itu tampilannya seperti ini. Jadi semakin menarik meta description-nya, semakin mengundang pembaca untuk mengunjungi tulisan kita. Caranya, silakan periksa di paragraf pertama. Nah, ini juga tambahan bahwa fokus keyword yang ini itu harus ada di paragraf pertama. Jadi sebaiknya langsung kita tambahkan di sini, misal cara menghilangkan bekas jerawat, atau singkatnya kita tambahkan artikel ini menjelaskan tentang cara menghilangkan bekas jerawat. Titik. Jadi, ya seperti itu. Ini sederhananya. Ini kalimat pembuka sederhana yang berbasis SEO. Tapi bisa juga tidak seperti ini, asalkan kita bisa menempatkan kalimat utama fokus keywordnya itu dalam kalimat. Misal cara menghilangkan bekas jerawat dengan bahan yang ada di dapur, bla 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 bla. Jadi intinya fokus keyword itu harus ada di paragraf pertama. Fokus keyword itu harus ada di meta description. Fokus keyword harus ada di SEO title. Jadi ini kita masukkan ke meta description-nya di sini. Nah, karena tulisannya itu lebih besar 52 karakter, lebih besar dari 156 karakter, maka kalimat ini harus dipersingkat. Persingkat tapi lebih menarik. Dibuat menarik tapi lebih singkat. Dan harus ada fokus keywordnya. Kita bisa potong langsung di sini. Kalimat dan mungkin bisa dipotong. Atau kita persingkat, hilangkan bekas jerawat yang menempel. Ini di wajah bisa kita hilangkan. Menempel. Bisa mengubah kepribadian. Atau bisa mengubah kepribadian. Bisa mengubah seseorang menjadi tidak percaya diri. Hapus kepribadian. Nah, seperti itu. Jadi, ini meta description yang bisa kita gunakan. Nah, pertanyaannya, apakah sampai di situ SEO on page-nya sudah selesai? Jawabannya belum. Kenapa? Karena harus kita periksa lagi dengan menekan tombol cek ini. Tapi sebelum menekan tombol cek, harus di-save dulu supaya mesin SEO-nya bisa memeriksa. Jadi harus di-save dulu sebelum menekan SEO check. Jadi setelah kita save tadi, kita cek lagi. Kita cek. Nah, ternyata di sini masih banyak tulisan yang belum berwarna hijau. Belum berwarna hijau artinya dia belum memenuhi SEO on page. Kualitas SEO yang baik. Nah, apa saja yang belum masuk? Antara lain yang ini. No subheading tags like Adobe Parent Copy. Artinya belum ada subjudul. Subjudul yang berkaitan langsung. Subjudul yang ada di tulisan ini. Jadi sebaiknya satu tulisan itu punya minimal 1 atau lebih, maksimal 5 subjudul. Jadi misalnya seperti ini. Jadi poin-poin yang kita masukkan itu bisa kita dahului dengan subjudul. Misalnya tulisan ini setiap orang harus sadar kulit sederhana. Jadi ini bisa kita jadikan subjudul, hal mendasar yang berkaitan dengan kesehatan kulit. Itu bisa dijadikan subjudul.
hal mendasar karena cara menjadikan subjudul, pilih seleksi tulis kata subjudulnya, seleksi, kemudian berikan heading 2. Ini artinya kita sudah punya subjudul. Nah, kita periksa lagi apa yang kurang, kita cek. Tadi subjudul sudah kita tambahkan, tapi belum berubah. Dia akan berubah ketika tulisan sudah kita save. Nah, kita periksa lagi. No outbound links appear in this page. Considering, jadi tidak ada link keluar. Jadi kita harus masukkan minimal satu link keluar dari tulisan ini. Misalnya, kita kasih link keluar ke free digital photo. Jadi saya sarankan untuk satu link keluarnya itu kita cari di website 9 triliun. Kita buka 9 triliun artikel, kemudian atau terserah lah, kita cari satu link keluar ke website. Cari link keluar, misal ini saja, freedigitalphoto.net. Kita kasih link keluar. Cukup satu link. Setelah itu apa lagi? Link keluar sudah ada. Kemudian ini, the image in this page do not have all text containing your keyword. Artinya gambar yang ada di sini, gambar yang ada di sini minimal salah satu gambarnya itu mengandung secara langsung fokus keyword. Karena fokus keyword kita cara menghilangkan bekas jerawat, maka itu harus kita masukkan di salah satu gambar, salah satu saja. Boleh semuanya, tapi minimal satu. Contohnya yang ini, kita bisa memasukkan di sini. Misal temulawak. Ini gambarnya kita pilih ini, edit image. Edit image, kita masukkan title-nya itu cara menghilangkan bekas jerawat menggunakan temulawak. Nah, misalnya. Jadi di title ini kita masukkan juga ini. Nanti dia akan mengandung kalimat ini. Dia mengandung fokus keyword dalam tulisan. Dia sudah ada fokus keywordnya. Setelah itu kita periksa lagi, apalagi yang kurang. The slug for this page is bit long. Slug itu yang ini. Short permanent linknya. Jadi ini terlalu panjang, kita persingkat. Misalnya kita cuma masukkan ini, cara menghilangkan bekas jerawat. Pastikan kita memilih kategori yang tepat. Jadi satu tulisan itu sebaiknya itu hanya satu kategori. Misal untuk tulisan ini kita masukkan ke gaya hidup. Kita masukkan ke gaya hidup. Jadi ini sudah cukup pendek, kita masukkan ke gaya hidup, kemudian kita cari lagi. Nah, ini lagi keyword density itu terlalu rendah, hanya 0,33%. Hanya 3 kali penyebutan fokus keywordnya. Jadi fokus keyword itu minimal 1% dari tulisan. Ternyata cuma ada 0,33%. Artinya kalau 0,33% cuma ada 3 kali itu cuma 0,33%. Untuk menjadikannya 1%, kita perlu menulis minimal 10 kali fokus keyword. 10 kali fokus keyword sudah ada 3 kali, artinya kita menambahkan 7 fokus keyword di tulisan. Cara menambahkannya begini. Jadi karena artikel ini fokus keywordnya cara menghilangkan bekas jerawat, kita bisa menambahkan di setiap paragraf.
Contohnya, dalam tulisan cara menghilangkan jerawat ini dijelaskan. Nah, oke, seperti ini. Atau bisa lebih dikaitkan dengan paragraf yang sedang dibahas. Tapi itu tergantung penulis. Nah, setidaknya tulisannya nyambung. Nah, kemudian setiap orang harus sadar satu hal, bahwa cara menghilangkan bekas jerawat dengan merawat kulit tidak sesederhana itu. Nah, mungkin seperti itu cara menambahkan fokus keyword di tulisan. Itu tergantung kreativitas penulis sendiri. Juga bisa tambahkan ini dalam. Jadi silakan gunakan kata sambung yang tepat atau bisa mengubah kalimat. Metode. Oke. Nah, sebaiknya sesekali fokus keyword itu kita bold, kita buat dia lebih kelihatan. Sesekali, tidak perlu semua fokus keyword yang ada kita buat lebih tebal, tapi sesekali boleh digunakan. Sebaiknya digunakan. Oke, mungkin seperti itu. Kemudian kita save lagi untuk memeriksa apakah SEO-nya sudah bagus. Oke, kita cek lagi setelah di save. Nah, semuanya sudah mulai hijau, tapi ada satu yang merah. Ada dua yang merah. Yang satunya, kita tidak menggunakan fokus keyword di H2, di header 2 yang tadi. Jadi, di header 2, di yang subtema, subjudul, maksud saya, itu harus mengandung fokus keyword. Jadi, hal mendasar yang berkaitan dengan kesehatan kulit. Kita bisa tambahkan dengan mudah seperti ini, misal tambahkan titik 2. Jadi bisa ditambahkan seperti ini sederhananya. Tapi kalau teman-teman penulis bisa lebih kreatif, bisa lebih menarik, mungkin modal penulisannya bisa lebih baik. Jadi model seperti ini ditambahkan di sini cukup. Tapi jika bisa lebih kreatif itu lebih baik. Kita save lagi, kemudian kita periksa. Nah, semua sudah hijau, tinggal satu yang ini. Nah, yang nomor 1 khusus ini yang flash reading itu tidak apa-apa, masih berwarna merah karena tulisan itu bahasa Indonesia, dan teknologi ini kalau saya tidak salah itu hanya bisa mendeteksi tulisan bahasa Inggris. Jadi khusus untuk ini kita maklumi warna merah tidak apa-apa. Jadi kalau seperti ini sudah hijau semua, itu sudah boleh dipublish. Oke, sudah boleh dipublish. Untuk sementara teman-teman penulis itu hanya akan otomatis terpublish private, tidak public seperti normalnya. Hal itu dikarenakan tulisannya akan direview kembali oleh teman-teman editor. Oke, satu hal yang ingin ditambahkan bahwa setelah tulisan sudah selesai, pastikan untuk
mengisi yang ini, featured image. Jangan sampai dikosongkan. Jadi klik set featured image, kemudian pilih upload to this post yang ini. Setelah itu pilih salah satu gambar yang merepresentasikan tulisan yang dibuat. Contohnya saya pilih gambar ini. Jadi ketika saya klik set featured image di sini, artinya saya menggunakan gambar ini sebagai representasi dari tulisan yang sedang dibuat ini. Jadi caranya klik set featured image. Nah, setelah itu kita telah selesai. Adapun tambahan yang bisa kita buat adalah memberikan tag. Tag ini sebagai keyword, daftar keyword yang menggambarkan poin-poin yang ada dalam tulisan ini. Misalnya dalam tulisan ini saya tambahkan tag cara menghilangkan bekas jerawat. Bisa ditambahkan sampai 10 tag, tapi saya rekomendasikan untuk menambahkan cukup 5 tag saja untuk setiap artikel. Jadi kita tambahkan cara menghilangkan bekas jerawat 1, kemudian kita tambahkan ini, hindari mengkonsumsi gorengan misalnya, atau kita gunakan ini bekas jerawat. Terus kita tambahkan ini cara menghilangkan bekas jerawat dengan temulawak. Oke. Kemudian bisa juga ini cara menghilangkan bekas jerawat dengan bawang putih. Atau ya kita gunakan ini menghilangkan bekas jerawat. Jadi tag yang kita maksudkan sebagai keyword itu adalah informasi yang mengikat yang ada dalam tulisan kita. Kalau saya bisa sarankan sebaiknya itu terkait dengan fokus keyword. Satu hal lagi yang saya ingin jelaskan bahwa fokus keyword ini adalah keyword yang kita tembak, kita targetkan sebagai sumber datangnya pengunjung untuk membaca tulisan ini. Segera informasi buat teman-teman bahwa semakin banyak pengunjung yang datang, itu akan mempengaruhi skor teman-teman, skor penilaian kami terhadap teman-teman penulis agar dapat masuk sebagai penulis tetap di jadipenulis.com. Ada beberapa benefit yang akan kami jelaskan kemudian, atau mungkin teman-teman sudah baca di email. Nanti akan kita tambahkan supaya informasinya kepada teman-teman yang memenuhi kualifikasi tersebut. Jadi kami harapkan teman-teman penulis semaksimal mungkin dalam menulis artikel. Oke. Usahakan memberikan kontribusi terbaiknya. Mungkin seperti itu. Ya, sekian untuk tutorial cara membuat artikel berbasis SEO. Oke. Mungkin kedepannya kami akan buat video lebih lanjut, informasi yang mungkin teman-teman penulis akan butuhkan. Sekian dan terima kasih.